Rasanya gak enak juga ya, kehilangan orang yang kita sayang. Susah banget untuk dilupain. Dan sulit sekali untuk dimengerti. Kemarin rasanya baru aja ngerasain senang. Ini udah sedih lagi. Ya mungkin ini bagian dari perjalanan. Tapi bukan ini yang kuinginkan. Jujur aja, aku masih terlalu naif sih. Selalu ingin merasa bahagia. Padahal kita semua tahu bahwa perjalanan itu memang tak mudah. Hai semuanya, kalian apa kabarnya? Kuharap kalian baik-baik saja ya. Terus, gimana perjalanannya? Apa udah menemukan tempat untuk bahagia? Atau masih bersedih? Di ujung kamar dan merenungi diri. Semoga kalian baik-baik saja. Oh iya, udah lihat belum episode kemarin tentang melupakan dia itu memang gak mudah gitu. Episodeku kemarin itu terreferensi dari yang terinspirasi lah aku membuat channel ini. Aku dulu berpikir kayaknya gampang gitu buat channel kayak bercerita kayak gini gitu. Setiap malam harus selalu hadir gitu. Kayaknya mudah gitu. Aku pikir-pikir dulu. Setelah aku coba, itu sangat sulit sekali teman-teman. Aku aja sampai stres mikirin materi sama temanya. Udah hampir jalan 25 episode, yang nonton tetap gak ada. Gak tahu juga sih. Tapi semoga aja adalah nanti ke depannya. Doain aku ya teman-teman, supaya aku bisa berhasil dan bantu aku juga gitu dalam mengembangkan channel ini. Perasaannya gimana teman-teman kalau boleh tahu? Apa masih ngerasa sendirian? Atau teman-teman baru aja ditinggal? Enggak, aku bukan mau menghina atau apa, bukan. Tapi aku juga ngerasain hal yang sama teman-teman. Aku ngerasain rasanya ditinggal itu seperti apa. Di saat kita lagi sayang-sayangnya, dia malah pergi, gak tahu kemana. Capek ya kalau kita tahu sifat asli manusia. Ya udah, mari kita mulai aja ya ceritanya. Dengan topik ditinggal itu gak enak ya. Oh ya, sebelum itu disarankan untuk menggunakan earphone untuk bisa lebih masuk ke dalam pikiran kita sendiri.
tanpa berlama-lama lagi, saya Rizky dari Cerita Sebelum Tidur menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Gimana? Tahu kan? Rasanya ditinggal itu seperti apa? Tahu kan? Sedihnya menjalankan hidup sendirian? Meninggalkan itu mudah, tapi bertahan itu enggak semudah yang kita kira. Aku cerita sedikit ya. Aku ini record jam 3:30 subuh, jam 3:30 pagi. Aku itu baru aja bangun. Biasa kalau aku record itu jam sekitar segituan. Aku itu mimpi aku kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupku. Orang yang bisa menghidupkanku sampai sekarang. Dan orang yang selalu ada dalam hidupku. Di saatku susah, senang. Bahkan ku berpikir untuk meninggalkannya. Tapi dia selalu ada buatku. Ya. Dia adalah ibuku. Ibuku adalah orang terbaik yang pernah kutemui. Dan ku bersyukur memilikinya. Semoga kalian juga ya. Di dalam mimpiku, orang tuaku itu lagi nyabu dan mengajakku di malam itu. Dia menyuruhku untuk menyuntikkan zat-zat adiktif yang alhamdulillah tidak aku lakukan. Dan mulai saat itu hubungan kami merenggang. Aku hidup sendiri di kontrakanku yang kecil ini, dan ibuku gak tahu kemana. Sampai satu ketika dia menghampiriku dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Pada saat itu aku marah besar kepadanya karena aku tidak tahu menahu masalah dia seperti apa. Aku tidak dilibatkan ke dalam kehidupannya lagi. Baratnya aku tuh udah dibuang. Tapi aku sadar bahwa saat itu aku udah mampu nyari uang sendiri. Aku udah bisa yang namanya hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan dikeluarin dari kakak juga bukan suatu hal masalah buatku. Karena yang penting untuk sekarang kamu bisa terhindar dulu dari masalah itu. Di dalam mimpiku aku berpikir seperti itu, dan setelah aku bangun aku baru sadar bahwa apa yang aku lakukan itu salah. Seharusnya aku mampu mengingatkan ibuku ketika dia lagi seperti itu. Pada saat dia menemuiku, aku marah besar kepadanya. Kenapa baru sekarang dia meminta maaf dan
mengakui salahnya. Aku tidak tahu menahu masalah dia apa, bagaimana background hidupnya. Tapi yang pasti, dia sudah menghancurkan keluarga kita. Dia sudah berbuat seenaknya tanpa memikirkan anaknya. Aku capek pada saat itu. Dia menghampiriku, aku tidak peduli. Dia nangis-nangis di depan mataku, aku tidak mau lagi tahu tentang masalah itu. Orang yang tadinya aku cintai, orang yang tadinya aku sayangi, berubah seketika setelah aku tahu apa yang dia lalui. Sakit sih kehilangan orang itu. Tapi dalam mimpiku itu, aku tidak ditinggali. Aku hanya pergi untuk menenangkan pikiranku sendiri. Ya mungkin aku juga salah. Tapi mau gimana lagi? Aku harus bisa memperbaiki masalahnya dengan caraku sendiri. Karena gak ada yang bisa aku harapin lagi. Ibuku udah kayak gitu. Ayahku gak tahu kemana. Adikku apalagi. Yang ku ingat hanya kami berdua. Sampai suatu ketika aku berusaha untuk membuka diri dan aku mau menerima ibuku kembali. Tapi ternyata aku udah telat. Ibuku udah diambil sang pencipta. Dan pada saat itu aku merasa aku berada di fase terburuk yang pernah aku lalui. Dan yang paling menyedihkannya lagi, dia pergi bukan karena dia mau pergi, tapi ia pergi karena dibunuh di depan mataku sendiri. Aku tidak bisa mencegah hal itu terjadi. Yang ku bisa hanya menangisi dan merenungi aja. Sampai suatu ketika aku pergi menemui pembunuh itu. Dan aku balas dendam. Dan melakukan hal yang sama atas apa yang telah dia lakukan kepada ibuku. Akhir dari mimpiku, aku hidup sebatang kara dan gak punya tujuan apa-apa. Kemudian aku terbangun. Alhamdulillahnya itu cuma mimpi. Dan semua itu gak terjadi di kehidupan nyata. Aku sangat bersyukur sekali. Tapi jujur aja mimpi ini tuh mimpi yang kayaknya jadi nyata gitu. Mimpi yang semua detailnya aku ingat. Gak ada satupun yang terlewatkan. Imajinasiku itu kayaknya mengubahnya jadi nyata. Sehingga aku sadar, pada saat aku terbangun, aku merenungi diriku sendiri. Apa sih yang udah aku lakukan selama ini? Apa ya? Kenapa Tuhan mengirimkan mimpi ini kepadaku? Why?
I don't know what I have to do. Aku tahu aku bukanlah orang baik, tapi aku selalu ingin berusaha baik dengan versiku. Ya, aku tahu mungkin aja semua orang belum bisa menerimaku seperti ini. Tapi di dalam hatiku gak ada yang namanya ingin menghancurkan orang lain. Gak ada sedikit pun rasa ingin balas dendam ataupun menyakiti orang lain. Yang kupikirkan hanyalah bagaimana caranya berbuat baik dengan versiku sendiri. Tanpa harus dibenci, dicaci, bahkan dimaki. Ya, mungkin sekian yang bisa aku ceritakan. Maaf banget ya teman-teman, kalau episode kali ini tuh aku cerita tentang masalah hidupku sendiri. Tapi aku hanya ingin jadi kenang-kenangan aja video ini, bahwa aku pernah bermimpi hal seperti itu. Mungkin kesimpulan yang dapat diambil adalah memimpikan kehilangan itu sangat sedih sekali ya. Apalagi menjalankannya. Aku Rizky, undur diri. Selamat malam dan terima kasih.